Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Masirul hadirin jamaah sholat subuh Masjid Nurul Mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus DKM, para imam, para bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kata Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih mempertemukan kita sehingga kita dapat sholat berjamaah di samping nikmat yang amat besar, yaitu nikmat iman, nikmat sehat. Dengan dua nikmat itu kita bisa berkumpul di tempat ini. Sholawat dan juga salam pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita masih dan kita sudah masuk, maksudnya bukan masih, kita sudah berada di tahun 1445 Hijriah, yang mana disiarkan sebagai tahun abad ke-15, artinya abad kebangkitan umat Islam. Ya. Oleh karena itu, betulkah ini sebagai abad kebangkitan umat Islam? Bagaimana caranya? Kita harus mengetahui bagaimana hijrahnya Rasulullah SAW sebagai momen, ya, momen perjuangan umat Islam. Ada sisi lain saya mau cerita tentang hijrah, ya, yang garang manusia tahu. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf dan mohon izin, kadang-kadang para guru kurang menyampaikan hal ini, sisi lain dari hijrah. Tentunya berkenaan tadi ayat yang saya bacakan, surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ada hubungannya dengan manusia, hubungan dengan manusia, hijrah ini. Kenapa? Rasulullah SAW kenapa hijrah? Karena dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga Allah memerintahkan untuk hijrah ke Madinah. Ya, Rasulullah dimusuhi oleh orang kafir Quraisy, sehingga Allah perintahkan untuk hijrah ke Madinah. Ingat itu poinnya, dimusuhi oleh orang kafir Quraisy. Rasulullah serta Abu Bakar, ya, ini hijrah ke Madinah, ya, jalannya bukan di jalan umum. Yang tahu siapa? Rasulullah nggak tahu.
tapi ada penunjuk jalannya. Ada orang yang nunjukin jalan. Kalau bahasa kita sekarang apa? Guide. Guide. Dikasih, dituntun. Siapa itu? Abdullah bin Uraikik. Abdullah bin Uraikik. Siapa Abdullah bin Uraikik? Orang musyrik, bukan orang muslim. Nah, ini yang jadi poin kita nih. Rasulullah dimusuhi oleh orang musyrik Mekah, justru yang memberi petunjuk jalan adalah orang musyrik, ya, penyembah berhala yang bernama Ibnu Uraikik atau Abdullah bin Uraikik. Orang musyrik, bukan orang Islam, bukan. Apa yang kita dapat pelajaran dari ini? Bahwa Rasulullah, Islam tidak ada bermusuhan dengan orang-orang yang bukan Islam. Ya, ingat, kita kaum muslimin tidak bermusuhan dengan orang-orang yang agamanya lain, kan? Siapa yang musuhi? Justru mereka yang musuhi Rasul. Itu pelajaran buat kita, ya, bahwa Islam itu nggak pernah memulai permusuhan, nggak mulai. Buktinya tadi, nggak pernah mulai permusuhan. Artinya hubungan dengan manusia tetap meskipun agamanya berbeda. Ini saya bicaranya hubungan dengan manusia, tapi nanti beda lagi, antar agama beda lagi, akidah beda lagi. Ya, saya mau cerita ini dulu. Jangan kita cerita begini, nanti disamaratakan. Oh boleh, berarti hubungan dengan siapa aja boleh, apa aja boleh, apa aja boleh. Ada batasan. Sebetulnya ini kan strategis. Ya, tapi kenapa justru yang nganternya, guide-nya itu orang musyrik? Padahal kan jalanan strategis. Rasulullah sedang dikejar. Kalau dia mau berkhianat bisa nggak? Bisa. Tapi Abdullah bin Uraikik ini kan melihat siapa Rasulullah. Siapa ya Rasulullah, dia tahu. Jujur, ini nggak bersalah orang ini. Ini dimusuhi. Ya. Kalau kita mah takut. Oh, yang kita dimusuhi, yang kita ambil sebagai penunjuk jalan, musuh, golongan musuh kita, kan kita nggak mau. Tapi Rasulullah tahu. Yang mengantar Rasulullah tahu bahwa Rasulullah ini adalah orang-orang yang jujur. Dan bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Kalau sekarang ada WhatsApp enak. Saya udah berangkat nih ke Madinah. Tunggu, saya dikit lagi sampai. Tunggu. Itu kan enak. Tapi di zaman Rasulullah nggak ada. Sehingga orang-orang mendengar berita Rasulullah hijrah, dia punya perhitungan berapa hari nih. Ya. Dia tunggu belum lewat. Tunggu belum datang. Tunggu pagi, sore belum datang pulang. Suatu ketika Rasulullah SAW datang, ada orang Yahudi di atas bukit, ya, di atas bukit. Dia melihat ada rombongan putih-putih. Lihat, wah ini rombongan putih-putih nih. Ini pasti yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Muslim yang ada di Madinah. Orang Yahudi ini bukan agama Yahudi. Dia lari turun, Pak. Dia teriak, wahai kaum muslimin, yang kau tunggu-tunggu itu Muhammad sudah datang. Jadi dia ngasih tahu siapa? Orang Yahudi. Dikasih tahu, orang ngumpul nyambut. Ini kan bukti, ya, bahwa Rasulullah itu memang sudah didengar oleh semua orang. Akhlak Rasulullah sudah didengar oleh semua orang. Yang tidak punya dalam diri Rasulullah SAW itu permusuhan, nggak ada. Artinya Islam mengajarkan itu, nggak ada permusuhan. Ya. Ini kan satu bukti, dan memang kita lupa kalau baca ini, oh sekedar aja baca sejarah, oh sekedar aja, oh iya diatur. Padahal maknanya itu amat dalam.
kalau kita mau ikuti, kalau kita mau pelajari. Bukan orang Islam. Ya. Jadi orang non-Islam, bukan orang Islam Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi ini tahu siapa Rasulullah. Karena dia punya kitab Taurat. Orang Nasara punya kitab Injil. Karena di dalam kitab mereka ini ada berita tentang kedatangan Rasul terakhir. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Itu di surat Al-Baqarah ayat 146. Jadi orang-orang Yahudi, ahli kitab Yahudi dan Nasara itu yang Allah berikan kitab kepadanya, itu tahu, mengenal Nabi seperti dia mengenal anaknya sendiri. Bapak ada nggak yang nggak kenal sama anaknya sifat-sifatnya? Tahu. Oh, si fulan rajin. Oh, si fulan belajar baca mulu. Oh, si fulan jajan mulu. Kan tahu kita anak. Itu Yahudi dan Nasara tahu Nabi itu seperti itu. Jadi apa? Hubungan dengan manusia, siapapun kita harus berhubungan. Karena kalau kita lihat surat Al-Imran ayat 112, ya, di situ Allah katakan duribat alaihimul zillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas. Kamu akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali hubunganmu dengan Allah baik, hubunganmu dengan manusia baik. Artinya apa? Hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah, sholat dan sebagainya, perintah Allah dijalani baik, dan juga dengan hubungan dengan manusia baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Ya. Jadi harus dijaga. Jangan sholat aja, sholat tapi hubungan dengan tetangga tidak baik. Meskipun tetangga kita di sebelah bukan orang Muslim, tetap dijaga kebaikan. Ya. Makanya sekarang ini kita sedang dipecah-pecah ini. Ini tahun apa namanya? Tahun politik 2024 persiapan. Ini namanya tahun politik dah. Makanya hati-hati. Ya, diadu domba. Diadu dombanya dengan apa? Dengan istilah pribumi dan non pribumi. Ya. Islam nggak kenal itu nggak? Nabi mengajarkan lafadz dola li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Nggak ada keistimewaan, nggak ada, kata Nabi, keutamaan orang Arab dan orang bukan Arab kecuali ketakwaan mereka lah yang membuat mereka istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Makanya harus kita jaga, Pak. NKRI harus dipertahankan. Caranya memecah belah gitu. Coba Bapak baca sejarah bagaimana Filipina tadinya Muslim sekarang bukan Muslim. Apa? Diadu domba. Ya. Banyak yang hancur. Kita jangan sampai mau diadu domba. Ya. Orang-orang bukan Islam itu bukan musuh kita, bukan. Ya. Nabi SAW ketika perang Uhud, ya, ketika perang Uhud ingin diserang, artinya Madinah ini ingin diratakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kata Rasulullah, kita siap mempertahankan Madinah ini. Ya. Kita datang, kita tunggu di Uhud. Apa yang ada di sana? Ternyata orang-orang Yahudi
yang namanya Mutailik, kalau tidak salah namanya Mutailik, orang Yahudi, bukan orang Islam. Dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ingin berperang mempertahankan kota Madinah bersama dengan Anda. Dia bukan Islam, dan dia berpesan, ya Rasulullah, seandainya saya mati dalam medan perang, harta saya serahkan kepadamu ya Rasulullah. Orang kaya dia berperang bersama Rasulullah mempertahankan kota Madinah dari serangan kafir Quraisy Mekah. Jadi sisi-sisi lain yang terkadang kita lewatkan. Ya, Mutailik. Akhirnya apa? Dia tewas dalam peperangan. Dan dia sudah mengatakan pada Rasulullah, hartaku yang ada banyak, aku serahkan padamu untuk perjuangan. Jadi membela tanah air bareng-bareng, mempertahankan tanah air bareng-bareng. Ya. Ini yang harus kita pahami. Ya. Nah, kalau kita musuh, satu, kita di Indonesia banyak 5 agama, kita musuhan. Orang lain untuk menghancurkan kita itu gampang. Makanya ada istilah NKRI, harga mati. Gak usah lah, ya, pribumi dan non pribumi nggak ada, Pak. Yang penting takwa kita, sejauh mana takwa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada sisi sejarah perjuangan yang terkadang kita lupa. Manusia, makanya Allah katakan tadi, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sesungguhnya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu, ya, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, su'uba wa qabaila. Untuk apa? Lita'arafu, untuk kalian saling kenal. Ya. Hidup enak, Pak. Kalau hidup damai itu enak. Ya, ribut tuh nggak enak. Ya, nggak enak lihat yang masih berperang, nggak enak, nggak tenang. Bagaimana kita untuk mencegah untuk dihancurkan? Ya kita mempertahankan, kita bersatu, ya, bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jangan pernah berpecah belah. Jadi perjalanan Rasulullah tuh, ya, luar biasa. Justru penunjuknya orang musyrik, penunjuk jalan. Sampai ke Madinah, yang memberitahu orang Madinah orang Yahudi. Kalau seandainya dia benci sama Rasulullah, didiemin aja, ngapain, biarin aja dia. Nggak gua kasih tahu. Begitu dikasih tahu kan disambut begitu meriah. Oh, siap semua nyambut Rasulullah datang. Sampai-sampai ada yang namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini pendeta, rahib Yahudi. Namanya dulu sebelum diganti oleh Rasulullah adalah Al-Husain bin Salam. Setelah masuk Islam diganti Abdullah bin Salam. Ini Abdullah bin Salam ini ketika Rasulullah datang, dia sedang ada di pohon korma. Di pohon korma, dilihat ramai-ramai itu Rasulullah. Nggak pandang bulu, dia merosot aja, Pak. Dari pohon tuh buru-buru merosot. Bisa dibayangin nggak merosot pohon korma? Kalau merosot di pohon pinang enak, seret licin pohon korma. Nggak dirasain karena ingin berjumpa dengan Rasulullah. Dia masih Yahudi, dia bukan agama Islam. Begitu dia datang masuk ke dalam melihat Rasulullah, dia lihat wajahnya, apa dia katakan? Aku tidak melihat dari wajah orang ini ada kebohongan.
Itu hadis yang meriwayatkan Abdullah bin Salam. Dia katakan, aku tidak melihat dari orang ini, dari wajahnya aja tidak ada wajah kebohongan. Kenapa? Karena di pendeta tahu dia baca. Dia baca Taurat, bahwa suatu saat akan datang inilah orangnya. Ya. Dia katakan di situ, dia katakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, saya ingin masuk Islam. Setelah masuk Islam, diganti namanya oleh Rasulullah SAW. Tadinya Al-Husain As-Salam, diganti dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Ya. Apa kata Abdullah bin Salam? Dia keluarkan hadis, maksudnya bicara Rasulullah, direwayatkan hadis, kata Abdullah bin Salam, yang pertama-tama aku dengar pidatonya Rasulullah SAW ketika sampai di kota Madinah, yang pertama Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi disebut semua manusia. Wahai manusia, kata Abdullah bin Salam meriwayatkan hadis. Ya ayuhan nas, absus salam. Wahai manusia, tebarkan salam, tebarkan kedamaian, tebarkan kesejahteraan, tebarkan kenyamanan. Jadi kita diperintah oleh Rasulullah untuk menyebarkan keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, keamanan. Disuruh tebarkan. Assalam itu artinya itu. Absus salam. Tebarkan kedamaian. Ayo damai. Tebarkan kesejahteraan. Ayo hidup sejahtera. Mari hidup sejahtera. Tebarkan keamanan. Mari jaga keamanan. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah dari cerita riwayat hadis oleh Abdullah bin Salam. Kita nggak usah kedamaian, kenyamanan, ya. Tebarkan itu, ya. Jaga. Terus apa kata Abdullah bin Salam? Kata Nabi SAW, wa'at'imut ta'am. Berilah kepada orang-orang yang lapar. Kasih makan orang yang lapar. Artinya berbagi. Umat Islam disuruh berbagi. Umat Islam disuruh berbagi. Manusia, bukan hanya umat Islam, manusia disuruh berbagi. Kalau mau hidupmu sejahtera, hidupmu nyaman, hidupmu aman, berbagi. At'imut ta'am, berbagi. Kalau mau hidup ini sejahtera. Ya. Makanya kalau kemiskinan itu melanda satu negara, Masya Allah, keamanan itu terganggu, kenyamanan terganggu, kesejahteraan terganggu. Bagaimana caranya? Saling memberi. At'imut ta'am. Terus apalagi kata Abdullah bin Salam, wasilul arham. Sambung silaturahmi. Itu yang diucapkan Nabi. Pertama-tama masuk kota Madinah, Nabi berpidato dengan 4 hal tadi. Absus salam, wa'at'imut ta'am, wasilul arham, sambung silaturahim. Hubungan antar manusia harus baik. Sambung silaturahim, jangan diputus. Ya. Jangan diputus silaturahim, disambung. Pahala lebih besar itu menyambung silaturahim kepada orang yang memusuhi kita, Pak. Kalau kita ini, saya silaturahmi ke rumah Ustaz Yono, ini udah biasa. Tapi kalau ada orang yang memusuhi kita, kita silaturahmi, itu luar biasa. Itu luar biasa. Luar biasa. Kita memulai silaturahmi itu luar biasa. Jangankan silaturahmi, sering saya ceritakan, mendoakan orang saja itu luar biasa pahalanya. Mendoakan orang, memaafkan orang. Itu saya sering ceritakan di sini.
dan bahkan di mana-mana. Kenapa? Agar kita ini bersifat seperti orang tadi. Karena yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, orang tadi itu kata Rasulullah ahli surga. Bayangkan orang biasa, artinya tidak kental dengan Rasulullah. Maksudnya orang biasa, awam datang. Kata Rasulullah sebentar lagi dari situ tuh, dari pintu itu akan keluar, akan kau lihat wajah orang ahli surga. Masuk. Oh ini. Iya. Besok Rasul katakan lagi, nanti keluar lagi dari situ orang masuk dari pintu masjid itu, Masjid Madinah maksudnya, orang yang ahli surga. Dia lagi, sampai 3 kali dia lagi. Sahabat izin, ya Rasulullah saya izin, boleh nggak saya nginap dia, saya bertamu ke rumah dia? Kata Rasulullah silakan. Akhirnya orang ini ngikutin, sahabat Nabi ngikutin. Diberi salam, rumahnya tahu, dia bilang saya ingin nginep. Boleh nggak saya bertamu 3 hari? Silakan katanya. Silakan bertamu. Saya akan nginep ya. Nginep tapi nggak tidur, ngawasin. Orang ini bangun malam, sholat. Saya juga bangun malam kata yang ini. Sholat juga saya. Selama 3 hari lah, amalannya sama. Kenapa dia yang dibilang ahli surga? Rasulullah nunjukin dia ahli surga, kan amalannya sama saya. Akhirnya dia tanya, wahai sahabatku, aku kesini itu punya niat sebetulnya. Niat apa? Aku ingin tahu amalan kamu. Kalau saya lihat amalannya kamu sama saya. Mungkin ada amalan lain yang aku tidak tahu. Aku ini kesini izin nama Rasulullah. Kenapa? Karena kau disebut sebagai ahli surga. Kaget juga orang ini. Saya ahli surga. Iya, insyaallah. Tolong kasih tahu dong amalannya apa. Amalan sama yang kau lihat mungkin. Tapi ada satu yang aku kerjakan. Sebelum aku tidur, aku memaafkan semua orang yang telah menzolimi saya di siang hari tadi. Hubungan dengan manusia baik. Kita kadang-kadang rajin sholat, melihat orang teman kita cemberut aja. Pulang dari masjid nggak enak banget wajahnya dilihat orang. Seharusnya pulang dari masjid wajahnya enak nggak dilihat sama tetangga? Seharusnya kan enak. Pulang dari masjid cemberut. Ini ada orang sedikit ngobrol, sholat tuh belum sholat. Bahasa dari bahasa maksudnya. Ada orang ngumpul maghrib. Sholat mau kan? Anak muda kan? Anak muda biasanya nongkrong dulu maghrib. Artinya ada penyampaian akhlak yang baik. Ayo yuk maghrib nih, ayo kita sholat. Jadi kalau lewat tuh ada pada begadang tuh. Mau subuh tuh biasa di tempat saya tuh ada yang begadang, makan hujan. Assalamualaikum. Ayo Ustaz, ayo Ustaz. Itu pelan-pelan aja. Setelah lama-lama dikenal, kelihatan kita mulu kan dia malu. Oh iya, saya mau sholat lagi. Ini kita kadang-kadang masya Allah, akhlak itu perlu Pak. Adab, akhlak, suatu saat kita bicara akhlak adab. Perlu Pak. Ya, ilmu itu, adab itu di atas ilmu Pak. Adab itu di atas ilmu. Kalau kita punya ilmu banyak nggak beradab, nggak manfaat ilmu kita. Sedikit ilmu kita beradab, itu akan lebih manfaat. Akhlak, penyampaian. Makanya kita wajah kita tuh biar enak lah dilihat orang. Kayak Rasulullah tuh kata Abdullah bin Salam, ini wajah nggak ada wajah ke bawah. Jadi ngelihat wajah Rasulullah tuh Abdullah bin Salam seorang pendeta Yahudi yang tinggal di Mekah, tokoh masyarakat, ngelihat Rasulullah begitu nyaman. Lah Ustadz kalau siapapun kalau dilihat orang nyaman, udah enak aja bergaulnya. Inilah hubungan dengan manusia. Silul arham, sambung silaturahim. Wasallu bilaili wan nasu niyam. Dan ingat kata Rasulullah, salatlah malam, bangun malam, salat ketika manusia sedang tidur. Tadhulul jannah bisalam. Engkau akan masuk surga dengan kenyamanan, dengan lancar.
4 hal yang disampaikan pertama Rasulullah sampai di kota Madinah. Siapa yang menjadi saksi pembicaraan? Abdullah bin Salam. Dia meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi yang masuk Islam. Masya Allah. Ya. Dengan apa? Akhlak Rasul. Akhlak perlu, Pak. Ya. Akhlak perlu sama orang. Bicara yang enak sama orang. Kadang-kadang kita bicara bener, tapi nyakitin. Bener kita bicara bener. Sholat lo, ngaji lo. Mau jadi apa lo? Mau jadi preman? Nah bahasanya. Mau masuk neraka lo? Nah bahasanya. Apakah Rasulullah pernah kayak gitu? Ayo sholat. Sholat. Hayya ala sholat. Akhlak perlu. Ya, hubungan dengan manusia ini perlu penyampaian. Jadi inilah sisi lain yang terkadang kita belum memahami secara mendalam. Mungkin kita tahu yang mengantar Rasulullah ke ke Madinah orang bukan Islam. Yang mengasih tahu warga Madinah ketika Rasulullah datang orang Yahudi. Yang ikut berjuang mempertahankan kota Madinah berada di pasukan Islam ada orang yang bukan Islam. Kadang-kadang kita tahu, tapi maknanya, hakikatnya kita kadang-kadang belum tahu. Artinya apa? Ketika ada perjuangan dibantu oleh orang-orang bukan Islam, apa? Artinya ketika mempertahankan satu negara, ketika mempertahankan satu daerah, siapapun boleh ikut. Ya. Kalau negara kita mau diserang sama orang lain, meskipun kita seandainya kita tinggal di daerah mayoritas yang bukan Islam, tapi mau ingin diserang, ya kita bantu. Ya, mempertahankan negara. Apalagi sekarang nih, ya, sebentar lagi hari kemerdekaan ya. Ya. Hari kemerdekaan. Ya, kita pertahankan negara, jangan sampai hancur. Ya, nggak usah lagi kita dipecah-pecah oleh istilah pribumi dan non pribumi. Nggak ada dalam Islam itu, nggak ada pribumi dan non pribumi. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Ya, karena itu siapapun tetangga kita dalam kehidupan sehari-hari, meskipun orang bukan Islam, tetap kita harus hormati. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah, yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, dia hormati, dia muliakan tetangganya, siapapun tetangganya. Ali bin Abi Thalib ini suka ngasih kepala kambing itu makanan itu pada orang Yahudi tetangganya. Kalau dulu yang namanya kepala kambing itu ngetop banget kan, apalagi sekarang dibelah gitu, itu dikasih penghormatan. Orang Islam bukan, artinya bertetangga. Rasulullah pun begitu, bertetangga dengan orang-orang yang bukan Islam. Artinya dalam kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara, kita wajib bersatu. Tapi kalau kehidupan berakidah, kita tetap prinsip kita, lakum dinukum waliyadin. Kamu agamamu, aku agamamu. Ya. Prinsipnya ada. Jadi akidah nanti beda lagi nih. Ya, jangan disamain nanti. Begitu disangka kita hidupan bermasyarakat, hidup bertetangga, sesama bukan muslim, giliran Natal ngucapin Natal, ya salah. Giliran dia ibadah kita ikut, salah. Tapi akidah tetap akidah, lakum dinukum waliyadin, ayo sama-sama ya laksanakan ibadah agama masing-masing. Tapi kalau udah hubungan dengan manusia, kita boleh bersatu, saling memberi. Bikin masak, bikin sayur, banyakin sayurnya, kasih tetangga, siapapun tetangga kita, beri. Saya rasa itu saja sebagai pembukaan dari Ramadan ya. Mudah-mudahan insya Allah kita besok bulan depan insya Allah
Kita akan berjumpa lagi. Ya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan sebagai kunci, ya, kunci dalam hidup bernegara, kunci dalam hidup berbangsa, ya, beragama. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah, diberikan istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.